Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Secara khusus kepada seluruh abang, kakak, adik alumni UNAI yang kita hormati dan kita banggakan. Tidak terasa, kami pengurus Ikatan Alumni UNAI sejak dilantik pada tanggal 17 Desember 2023. Sudah bekerja kurang lebih 4 bulan dan kita merasakan kerjasama yang baik dari seluruh pengurus. Semua oleh karena kemurahan Tuhan. Dan atas support dan dukungan dari seluruh alumni, kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan program yang sedang berjalan, yang akan berjalan sepanjang tahun 2024 ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait program. Yang pertama adalah, sejak dilantik tanggal 17 Desember 2023, kami langsung berkumpul seluruh pengurus untuk memberikan komitmen kami atas kontribusi agar program Ikatan Alumni ini dapat berjalan dengan baik. Dan komitmen seluruh pengurus terkumpul kurang lebih 220 juta. Ini dapat mensamput berbagai kegiatan dan membantu adik-adik kita dan kampus yang kita cintai. Yang kedua adalah program dari Komisi Beasiswa. Atas cinta kasih yang dimiliki oleh pengurus, maka komitmen dari pengurus telah memberikan 100 juta untuk beasiswa bagi adik-adik kita, mahasiswa yang sangat membutuhkan di kampus yang kita cintai. Di samping itu juga ada scholarship yang diberikan dari para alumni, dari para yayasan yang regular setiap tahun memberikan beasiswa bagi adik-adik kita dengan total kurang lebih 96.571, sehingga kurang lebih dalam 2-3 bulan ini beasiswa yang telah diberikan Ikatan Alumni sebesar 196 juta rupiah. Ini merupakan hal yang luar biasa, bentuk kecintaan dari pengurus dan bentuk kecintaan dari para alumni. Dan kita harapkan ke depannya bahwa alumni-alumni bahkan angkatan-angkatan dapat memberikan kontribusi yang lebih, karena sangat dibutuhkan oleh adik-adik kita mahasiswa yang saat ini berkuliah di UNAI. Program berikutnya adalah dari Komisi Religius. Program ini adalah salah satu program yang kita buat agar kerohanian daripada alumni dibangunkan. Di samping kita bekerja, berusaha, kita juga harus dibangunkan kerohanian agar kita tetap setia melayani pekerjaan Tuhan dimanapun kita berada, yaitu Laskar Doa Subuh Pagi, di mana ini program yang sudah dijalankan dari sebelumnya, dan pada bulan April tanggal 6 sudah memasuki hari yang ke-508. Kita berharap ini akan berjalan sampai Yesus datang. Ada banyak kesaksian firman Tuhan yang kita dapatkan dari berbagai alumni, angkatan, bahkan institusi daripada organisasi ini. Dan setiap hari partisipan yang hadir adalah 100-160 partisipan. Luar biasa. Yang berikutnya adalah program daripada Komisi Religius adalah KKR dari Angkatan 79 pada tanggal 21 sampai 24 Februari di Cirebon. Dan kami hadir di sana melihat luar biasa, puji Tuhan ada 8 jiwa yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Ini merupakan satu hal kerinduan daripada masing-masing alumni di angkatan masing-masing untuk membangunkan kerohanian daripada umat-umat Tuhan di berbagai tempat. Program yang ketiga dari Komisi Religius adalah Week of Prayer Ikatan Alumni di UNAI pada tanggal 31 Maret sampai 6 April. Membangunkan kerohanian para mahasiswa, staf dan dosen, dan kita semua alumni. Puji Tuhan ada 3 jiwa yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Ini merupakan bentuk daripada komitmen pengurus untuk membangunkan kerohanian kita semua, teristimewa alumni. Berikutnya adalah program daripada Komisi Human Resources Development. Ini hal yang luar biasa yang pertama kita lakukan, karena salah satu masukan daripada seluruh alumni bagaimana meningkatkan kualitas para mahasiswa sehingga mereka bisa bersaing di dunia kerja. Kita sudah membuat program yang bernama Praktisi Mengajar Alumni, dan ini mengajar selama 1 semester secara offline dan online. Dan kita sudah mengajukan namanya ke kampus yang kita cintai, dan pada bulan Maret kita sudah mulai dengan 2 praktisi, Abang Mitchell Naibao dan Abang Eldo Sinurat. Ini merupakan salah satu komitmen daripada kerinduan alumni untuk meningkatkan kualitas daripada mahasiswa. Sebelum mereka terjun ke dunia kerja, mereka sudah mengetahui secara real bagaimana dunia kerja, bagaimana kebutuhan di dunia kerja. Dan ini kita harapkan akan terus berjalan, sehingga semester depan praktisi mengajar ini akan menjadi bagian dari kurikulum dan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas mahasiswa. Yang berikutnya adalah program daripada Komisi Human Resources ini adalah bagaimana Ikatan Alumni berkomitmen untuk menyediakan perusahaan tempat magang para mahasiswa, karena ini merupakan salah satu masalah terbesar dari tahun ke tahun. Bagi mahasiswa sulit untuk mendapatkan tempat magang, dan tahun ini kita sudah berkomitmen bersama dengan UNAI, kerjasama yang baik.
mereka mengirimkan nama-nama mahasiswa sesuai dengan jurusannya, dan pengurus ikatan alumni akan mencari di mana tempat mereka magang. Sehingga tempat magang ini juga nanti kita harapkan suatu saat ketika mereka tamat mau menerima mereka untuk bekerja di perusahaan itu. Dan berikutnya adalah memberikan seminar secara umum regular yang dilakukan dari tahun ke tahun. Alumni datang memberikan seminar sesuai dengan jurusan dan bidang masing-masing, dan ini tetap kita lakukan. Kemudian berikutnya adalah dari program daripada komisi olahraga. Kita melihat bahwa tanggal 24 dan 31 Maret yang lalu kita membuat satu event pertama sekali. Bagaimana cara meningkatkan rasa peduli, rasa saling memiliki sesama alumni. Bagaimana reuni kecil kita bisa lakukan dengan event yang bernama Ikatan Alumni Cup. Kita mengingat kembali bagaimana ketika kuliah, dan luar biasa puji Tuhan ada 21 angkatan yang berpartisipasi. Kurang lebih 500 orang hadir pada saat itu. Dan ketika program ini dibuat, luar biasa antusias daripada alumni. Mereka mengenang kembali masa-masa kuliah. Dan ini akan terus berjalan setiap tahun. Kita doakan supaya program ini mampu untuk menumbuhkan rasa saling mencintai kita sesama alumni dan kepada alma mater kita. Kemudian adalah Komisi IT dan Publish Humas. Ini sudah berjalan bagaimana IA News and Views terus kita berikan sehingga informasi itu akurat, transparan, dan dapat diakses oleh seluruh alumni. Bagaimana perkembangan kampus kita, bagaimana perkembangan daripada alumni, kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing angkatan. Bekerja sama dengan Humas Unai, luar biasa kita bisa melihat informasi-informasi terkait dengan perkembangan kampus kita. Ini merupakan salah satu terobosan bagi kita, supaya semua alumni bisa melihat bagaimana perkembangan para alumni dan kegiatan kampus yang kita cintai. Berikutnya adalah program daripada Komisi Legal. Kita tahu bahwa sesuai dengan hasil Munas pada tahun yang lalu diberikan mandat bagi kami untuk merevisi anggaran dasar dan membuat anggaran rumah tangga. Dan saat ini sedang berjalan. Bulan Juni nanti mereka akan menyelesaikan draft itu, dan bulan Oktober kita rencanakan kita akan mengadakan Munas luar biasa agar organisasi ini dapat berjalan dengan baik secara legal, formil, dan menjadi satu organisasi yang luar biasa, yang menjadi satu wadah bagi kita alumni untuk bisa menyampaikan aspirasi dalam meningkatkan kualitas Unai dan menumbuhkan kecintaan kita terhadap alma mater kita dan menumbuhkan kecintaan terhadap sesama alumni. Kemudian berikutnya adalah ada beberapa jangkauan sosial yang kita lakukan beberapa bulan ini. Yang pertama adalah kita memberikan bantuan kepada salah satu partisipan Laskar Doa, Saudara Nelson Siombing di Pekanbaru. Saudara ini sudah mengikuti Laskar 2 kurang lebih 1 tahun. Namun dia, saudara, lumpuh. Dia tidak bisa bekerja. Dia hanya duduk dan tidur di kursi roda. Kemudian karena kecintaannya mengikuti Laskar 2, kita mengumpulkan bantuan. Kita mengirimkan tempat tidur, kita mengirimkan kursi roda, dan kita juga memberikan sumbangan 15 juta untuk mensupport pengobatannya dan mensupport dia untuk membuka usaha di rumahnya karena beliau tidak bekerja dan istrinya merawat dia. Kemudian anak-anaknya masih kecil. Inilah bukti kecintaan kita bahwa kita memiliki sosial yang baik kepada banyak orang. Hati kita terenyuh melihat keadaan di sekitar kita. Kemudian berikutnya kita juga memberikan bantuan kepada SLA Purwodadi. Bantuan pembelian mobil sebesar 41 juta kita baru berikan bulan lalu. Dan biarlah ini menjadi bagian dari kecintaan kita, karena SLA Purwodadi merupakan salah satu penyumbang mahasiswa di kampus yang kita cintai. Ini bentuk kontribusi kita untuk semua kalangan, bukan hanya 1-2. Dan kita harapkan seluruh alumni mampu bekerja sama, memberikan kontribusi terbaik agar program-program ini dapat berjalan dengan baik. Saudaraku, inilah program yang sudah berjalan dan sedang berjalan, dan kita berharap program-program berikutnya. Ada beberapa program yang akan kita jalankan tahun ini, yaitu program pemberian beasiswa di bulan Juli. Kita melihat bahwa target kita tahun ini untuk memberikan kontribusi kepada beasiswa kita akan tingkatkan. Kurang lebih 450 juta kita targetkan kita akan memberikan beasiswa, karena banyak sekali mahasiswa kita yang sangat membutuhkan secara finansial, dan mereka sangat berharap alumni mampu memberikan. Untuk itulah melalui kontribusi kita dan bantuan daripada donatur, kita harapkan pada bulan Juli nanti kita mampu untuk memberikannya. Program yang berikutnya adalah kita akan mengadakan Funworld dan Golf IA turnamen di Jakarta. Tujuannya adalah untuk fundraising, kemudian untuk merangkul semua kalangan alumni yang memiliki hobi dalam olahraga, supaya kita bisa
saling menumbuhkan rasa cinta kita, rasa memiliki kita terhadap ikatan alumni dan terhadap UNAI yang kita cintai. Kita doakan program ini berjalan. Kemudian ada satu program yang luar biasa yang akan kita lakukan event pada bulan Agustus, pada tanggal 2 sampai 4 Agustus 2024, yaitu Dis Natalis UNAI yang ke-75. Event ini membutuhkan kerjasama kita semua, membutuhkan komitmen daripada seluruh alumni dan secara khusus masing-masing angkatan. Mari kita ramaikan program ini supaya ini berjalan dengan baik. Dan program yang terakhir adalah tentunya adalah KKR yang akan kita lakukan. Pada bulan September kita akan mengadakan KKR di Kupang, di 2 distrik. Kita doakan KKR Ikatan Alumni dapat berjalan dengan baik. Kemudian di Sumatera dan di berbagai tempat yang alumni saat ini akan lakukan. Inilah merupakan program yang akan kita laksanakan sepanjang tahun 2024. Dan di akhir nanti pada saat Munas luar biasa juga kita akan memberikan penghargaan kepada seluruh alumni yang sudah memberikan kontribusi tahunan untuk mensupport kegiatan IA UNAI, kemudian yang sudah memberikan jasa dalam mengajar, kemudian sudah memberikan kontribusi lainnya kepada alma mater kita UNAI. Biarlah itu dapat kita lakukan pada bulan Oktober nanti. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih bagi seluruh alumni. Kami memiliki keterbatasan dari pengurus, namun kita percaya bila mana kita serahkan semua kepada Tuhan, Tuhan akan melaksanakan kehendaknya melalui kepengurusan ikatan alumni. Biarlah melalui ikatan alumni ini, kepengurusan ini, kita bisa digunakan Tuhan untuk membantu alma mater kita, membantu mahasiswa, membantu alumni, dan membantu banyak orang supaya mengenal Tuhan. Melalui keberadaan kita, melalui keberadaan UNAI, maka nama Tuhan ditinggikan. Akhir kata, Tuhan memberkati kita.